Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'ihi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah persembahkan kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini dan kesempatan-kesempatan berikutnya insyaallah taala kita akan membahas nasihat dari seorang ulama besar, ulama yang sangat karismatik, ulama yang memiliki nama kunyah Abu Hamid. Siapa tuh hadirin? Ini nggak boleh nggak kenal nih, apalagi ngaku mazhab Syafi'i, harus kenal. Gelar beliau, apa gelar beliau? LC kali Pak Ustadz? Bukan LC. LC mah nggak ada apa-apanya. MA juga bukan. PhD juga enggak. Gelar beliau Hujjatul Islam. Hujjahnya Islam. Saking tajamnya argumentasi beliau, saking akuratnya pendalilan beliau. Betul, beliau tidak sempurna, tidak ada satupun anak Adam yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Tapi kecerdasannya, dalamnya ilmu beliau dinamakan Hujjatul Islam. Siapa hadirin? Hah? Oh, ibu-ibu yang tahu justru. Al-Ghazali. Kalau bapak-bapaknya mazhabnya apa sih ini, Pak? Kayaknya yang Syafi'iyah cuman ibu-ibunya aja nih. Karena kalau mazhab Syafi'i pasti tahu beliau. Kita akan bahas nasihat-nasihat beliau dari kitab beliau yang sangat terkenal berjudul Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad. Artinya, wahai anakku. Wahai anakku adalah sebuah buku yang lahir dari seorang murid beliau yang minta nasihat kepada beliau. Akhirnya beliau tulis nasihat buat murid tersebut dan beliau berikan judul Ayyuhal Walad, wahai anakku. Nah, pada kesempatan kali ini kita nggak mulai dari awal buku tersebut. Buku itu bagus banget. Buku ini nasihat tentang pensucian jiwa, tentang adab, tentang motivasi, tentang komitmen kepada agama. Nah, di tengah-tengah buku tersebut beliau membawakan nasihat dari seorang ulama klasik, ahli zuhud, yang bernama Hatim Al-Asam. Dan ucapan Hatim Al-Asam ini pun juga beliau sampaikan dalam Ihya Ulumuddin, buku yang sangat fenomenal di tengah-tengah dunia pesantren. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hatim Al-Asam adalah satu ulama yang terkenal dengan mutiara-mutiara hikmahnya, yang terkenal dengan kedalaman ilmunya. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala memasukkan nasihat beliau di dalam buku yang ditujukan kepada murid-murid beliau secara khusus dan kita semua secara umum.
Mari kita simak nasihat satu demi satu dari Al-Imam Ghazali dan dari Hatim Al-Asam. Yang pertama kata mereka, atau yang pertama kata beliau. Yang pertama, ini nazartu ilal khalqi. Kata Hatim Al-Asam, aku memperhatikan manusia satu demi satu. Fara'aitu likullin minhum mahbuba. Ternyata setiap manusia itu punya hobi, punya kesukaan, punya aktivitas favorit. Jadi semua manusia itu punya hobi yang mereka sukai, yang mereka cintai. Bahkan hobi-hobi itu terus mendampingi mereka sampai detik-detik terakhir kehidupan mereka. Iya, kita semua punya hobi, hadirin. Ada yang futsal, teman-teman hobi futsal nggak? Udah ngaku aja deh, ngaku. Ya, hobi futsal. Karambol masih ada, masih hidup tuh. Petak umpet, galaksin, itu generasi vintage dulu ya, yang dulu banget. Kalau sekarang sih nggak ada lahannya tuh main begituan. Bola seperti orang tua kita Pak Dali itu, Masya Allah. Lebih spesifik lagi Liga Italia ya Pak ya, Liga Italia. Ada yang hobi Liga Spanyol, ada yang suka Liga Inggris. U19, Masya Allah. Ada yang suka Messi dari Medan, yang belajarnya di dekat sini di Ragunan. Semua suka. Ada yang suka belanja, ibu-ibu yang suka tawaf di Majestic. Pokoknya semua punya hobi, kata Hatim Al-Asam. Semua punya hobi. Dan hobi-hobi itu ditekunin terus tuh. Sebagian sampai mau matinya. Ada hobi-hobi yang nggak bisa ditekuni ketika mereka tua. Tapi ada hobi-hobi yang terus dijalani sampai detik-detik menjelang kehidupan mereka. Lalu kata Hatim Al-Asam, "Thumma yarji kulluhu wa yatruku farida wahida." Lalu aku perhatikan nih manusia, ternyata ketika mereka meninggal dunia, hobi-hobi mereka tidak masuk ke dalam kubur bersama mereka. Nggak masuk ke dalam kubur. Yang hobi bola, bolanya nggak masuk dalam kubur. Ada yang bola masuk dalam kubur? Nggak ada. Ibu-ibu yang ngoleksi tas jinjing, ada yang LV-nya masuk ke dalam kubur? Hermes-nya masuk ke dalam kubur? Nggak ada. Bapak-bapak yang hobi ngoleksi arloji, batu akik, nggak ada yang masuk dalam kubur. Nggak ada tuh. Nggak mungkin Patek masuk dalam kubur, Rolex masuk ke dalam kubur. Yang hobi ngoleksi Lamborghini nggak muat masuk dalam. Ngafaninnya aja susah tuh Lamborghini. Jadi kata Hatim Al-Asam nggak ada tuh yang masuk ke dalam kubur. Semuanya berhenti di hari itu. Semua berhenti di hari itu. Wala yadkhul ma'hu fi qabrihi minhum ahad. Nggak ada yang masuk nemenin dia ketika dia mulai dikuburkan dengan satu timbunan dan timbunan tanah. Fatafakkartu faqultu, maka aku mulai merenung, kata Hatim. Ini ada hikmah, kata beliau. Kalau begini fenomenanya, akhirnya beliau buat sebuah kesimpulan nih.
Kata beliau, afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'ahu fi qabri. Berarti hobi terbaik seorang manusia adalah hobi yang ikut bersamanya di dalam kubur. Itu hobi yang terbaik. Karena kata dia percuma capek-capek ngoleksi, capek-capek ngumpulin duit lalu belanjain itu, kok nggak masuk ke dalam kubur? Itu supercar pajaknya berapa? Pajaknya dapat 1 Avanza kadang-kadang. Tapi nggak masuk dalam kubur kan rugi banget. Berarti itu bukan hobi yang bagus tuh kata dia. Bukan hobi yang bagus. Atau bukan hobi yang terbaik. Hobi yang terbaik itu masuk ke dalam kubur. Wa yu'nisuhu fi. Yang namanya hobi itu fungsinya apa sih hadirin? Untuk ngibur kita terhibur. Biar kita terhibur, biar kita seneng tuh. Kita hobi nonton bola, pas nonton bola seneng. Kita hobi koleksi tas, seneng tuh. Pas ngeliat tuh kulit buaya, seneng hati. Ya Allah seneng. Tuh kulit keren banget. Seneng. Nah, coba kata Hatim, coba kita pikirin deh. Kita hidup di dunia berapa lama? Lalu di alam kubur berapa lama? Oleh karena itu kalau kita ingin mencari hobi, maka hobi yang terbaik yang bisa nyenengin kita di dunia dan di akhirat. Yang bisa nyenengin kita di dunia dan di alam kubur kita. Kata beliau, wa yu'nisuhu fi. Gimana biar bisa nyenengin, nemenin kita di dalam kubur. Karena di dalam kubur kita sendirian. Beda. Kalau di dunia, pada saat kita nggak bisa mainin hobi kita. Hobi kita touring misalnya. Bapak-bapak hobi touring. Karena hujan deras, banjir, akhirnya nggak bisa touring. Dia masih bisa main sama anaknya. Dia bisa main sama istrinya. Dia bisa main sama gadgetnya. Dia bisa tidur tuh. Jadi masih ada aktivitas-aktivitas atau teman-teman yang lain yang bisa mengisi waktunya yang harusnya dia pakai buat touring. Yang bisa dia pakai buat touring. Ketika ibu-ibu hobi ke Tamsit, macet parah, masih bisa Majestic. Masih bisa, sebutin ibu-ibu. Apa lagi, Bu? Pasar Ular, iya. Jelas. Iya. Itu kids zaman pas itu. Pasar Ular sama mentok-mentok Taman Puring. Kalau selatan dikit Taman Puring. Iya, dengan zaman nih, zaman now kata orang-orang tuh. Zaman now. Jadi masih banyak solusi. Masih banyak solusi. Orang yang hobi kuliner, solusinya banyak. Solusinya banyak. Pergi ke Barito pengen bubur ayam tutup, masih ada ketoprak. Enak ya ketoprak kalau nggak salah ya. Nah, ketoprak tutup. Loh, Ciragil, Masya Allah. Ciragil nggak punya duit, tinggal ceban-cebannya. Udah gultik aja, gultik. Mas, berapa sih sekarang gultik tuh? Masih 12.000. Ceban nggak dapat ya? Zaman. Iya, solusi banyak. Banyak. Solusi banyak. Dunia itu solusi banyak. Kita nggak terbatasi dengan satu hobi aja. Tapi kalau alam kubur hadirin, nggak ada solusi. Kita akan dikubur seorang diri. Kita akan dikafani seorang diri. Lalu kita akan ditinggalkan oleh orang-orang tercinta kita. Nangis ya dia. Nangis.
orang-orang terdekat kita akan meneteskan air mata, tapi nggak ada yang mau nemenin kita. Nggak ada yang mau terjun dan dikubur barang kita. Itu yang jadi bahan pikiran Hatim Al-Asam. Dan itu yang dipikirkan oleh Imam Al-Ghazali sehingga beliau masukkan nasihat ini. Berarti kalau mau cari hobi, hobi yang bisa kekal di dalam kubur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Akhirnya Hatim Al-Asam itu mulai mendata hobi apa yang bisa kekal di dalam kubur. Dicek satu-satu tuh. Dicek kuliner, koleksi mug, koleksi jam tangan, koleksi tas, main futsal, main bola, main basket, surfing, skateboard, semua disurvei. Semua dicari. Ternyata jawabannya hanya satu, kata beliau. Kata beliau, "Fama wajadtuhu ghairal a'mali salihah." Ternyata satu-satunya hobi yang akan kekal dan akan setia dengan kita di alam kubur hanyalah amal-amal soleh kita. Hanya sholat kita, hadirin. Hanya zikir kita. Hanya puasa kita. Karena setelah Hatim Al-Asam mencek seluruh hobi, maka beliau bertemu dengan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yatba'ul mayyita thalathah." Ada 3 golongan yang akan menemani seorang mayit ke dalam kuburnya. Fayarjithnan wa yabqa wahid. 2 di antara mereka akan pulang kembali dan 1 yang akan masuk ke dalam kubur. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ketiga pihak yang mengantar kita itu adalah keluarga dan kerabat serta sahabat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, harta kita, kata beliau. Dan yang ketiga, amal soleh kita. Fayarji ahluhu wa maluh, kata Nabi SAW. Maka setelah prosesi penguburan, itu seluruh keluarga, seluruh saudara, seluruh teman, seluruh sahabat pulang tuh. Sebagaimana seluruh harta pun pulang. 4 mobil kita yang kita beli semasa hidup memang dibawa semua untuk ngangkut orang tua, untuk ngangkut anak, untuk ngangkut keponakan, untuk ngangkut sahabat yang ikut serta menuju proses pemakaman di kuburan. Semua diangkut. Pakai mobil-mobil yang kita beli semua tuh. Tapi begitu selesai, itu mobil pulang lagi tuh. Nggak ada yang masuk ke dalam kubur. Yang masuk cuma 1, kata baginda Rasul SAW. Amaluh. Amalnya yang masuk. Amalnya yang setia. Amalnya itu yang menemani dia. Maka kata Hatim Al-Asam, fa'akhadtuha mahbubatan li. Maka semenjak itu, aku putuskan bahwa hobiku adalah beramal soleh. Hobiku tuh beramal soleh. Litakuna li sirajan fi qabri. Agar mereka menjadi cahaya di dalam kuburanku. Wa tu'annisani fi. Dan agar mereka menemani dan menghiburku. Wa la tatrukani farida. Dan agar aku nggak sendirian nanti di alam kubur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini dalam loh. Coba kita evaluasi diri kita. Kesibukan kita selama ini, hobi kita, lifestyle kita,
Mana yang temenin kita sampai dalam kubur? Buat apa capek-capek? Kita korbankan semua waktu, kita korbankan uang, terkadang anak kita korbankan, atau orang tua kita korbankan, kita nggak punya waktu sama mereka. Tapi udah, begitu meninggal berakhir semuanya. Nggak ada tuh yang mau nemenin kita. Hilang udah, begitu aja. Nah itu cerdasnya para ulama, cerdasnya Al-Imam Al-Ghazali, cerdasnya Al-Imam Hatim Al-Asam. Mereka nggak mau. Mereka ingin yang mereka kerjakan di dunia itu menemani mereka di alam kubur. Hadirin, hidup ini cuma sebentar. Hidup ini sementara. Semua akan berakhir. Semua akan berakhir. Jangan kita korbankan begitu saja. Dunia itu semu. Dunia itu tidak kekal. Dunia itu akan berakhir. Kata para ulama, hadirin, kalau kita ingin tahu seberapa mewahnya dunia, berapa sih harga dunia? Kata para ulama, lihat apa yang ada di kepala setiap orang yang sedang sakratul maut. Itu dunia, itu harga dunia tuh hadirin. Itu harga dunia. Kalau pengen tahu harga dunia itu kayak apa sih? Semewah apa? Semahal apa? Atau dia nggak ada harganya sama sekali? Atau dia hanya ilusi? Atau dia hanya fata morgana? Lihat orang yang sakratul maut. Ada nggak sih yang punya pengalaman nemenin ibunya, ayahnya, sahabatnya, tantenya di hari terakhir hidup mereka di dunia? Apa ekspektasi mereka? Apa penyesalan mereka? Ada yang nyeselin dunia? Tante nyesel belum bangun pabrik di Sumedang sana. Nggak ada yang bilang gitu. Mereka nyesel nggak sholat. Mereka nyesel nggak didik anak-anak mereka jadi anak yang soleh. Mereka nyesel nggak sujud sama Allah. Mereka nyesel nggak belum pernah mengerjakan ibadah haji padahal waktu itu ada kesempatan naik haji. Mereka nyesel belum bayar utang puasa. Itu penyesal mereka. Nggak ada yang nyeselin karirnya. Nggak ada yang nyeselin harus jadi komisaris pada saat itu. Nggak ada. Hilang dunia tuh. Dan itu kan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 99, ayat 100. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un. Ketika sakratul maut menyapa mereka, lalu mereka meminta kepada Allah, rabbirji'un, ya Allah, kasih kesempatan saya untuk hidup beberapa saat saja di dunia. Semua orang yang merasa bekalnya kurang akan mengatakan kalimat tersebut. Ini janji Allah. Ini firman Allah, surat surat Al-Mu'minun ayat 99. Minta delay, minta tambahan, minta overtime. Untuk apa? Untuk merintis karir, untuk mengembangkan perusahaan, untuk investasi. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Untuk itu hadirin,
agar aku bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang sebelumnya gak sempat aku kerjakan. Itu yang ada di benak orang yang akan meninggal dunia. Bukan karir, bukan mobil, bukan tas, bukan rumah, bukan properti. Semua berpikir sholat, semua berpikir puasa, semua berpikir zikir. Itu semua terungkap, keluar semua tuh dari alam bawah sadar. Zikir pagi petang yang nggak dikerjakan selama 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu semua penyesalan sebelum meninggal tuh. Yang sempat nggak ngerjain sholat selama 5 tahun, keluar tuh semua tuh. Dan itu mohon sama Allah Subhanahu Wa Taala. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kasih kesempatan saya beramal soleh. Yang dulu saya khilaf, saya lupa, saya lalai. Itu yang diminta. Nggak ada yang minta dunia. Nggak ada satupun minta dunia. Jangankan orang yang masih punya iman tapi bandel, maksiat, mabok, jangki. Fir'aun nggak minta dunia. Fir'aun beriman. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Bani Israel. Itu Fir'aun tuh. Dia nggak mikirin kerajaannya, dia nggak mikirin hartanya, dia nggak mikirin pasukannya. Iman. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada waktu, coba deh kita revisi lagi hobi kita. Yang kalau ternyata hobinya haram, tinggalin. Kalau ternyata hobinya halal, silahkan, tapi jangan jadi prioritas. Kalau bisa kita jadi kayak Imam Al-Ghazali, kayak Al-Imam Hatim Al-Asam. Amal soleh itu udah bukan lagi kewajiban. Amal soleh bukan lagi beban, bukan taklif, tapi amal soleh itu mahbubah, hobi itu levelnya para ulama, hobi. Levelnya para ulama, hobi. Mereka nikmatin, mereka meresep tuh. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan Allah jadikan penyejuk hati dan mataku ketika aku sholat. Jadi nikmat, sholat tuh nikmat. Sholat tuh hobi. Makanya kan Nabi SAW ketika sholat hatta tawarramat qadamah, kaki beliau bengkak. Benar, beliau nggak punya riwayat asam urat, nggak ada kolesterol yang terlalu tinggi, nggak ada. Kenapa? Hobi. Dan itu nggak terasa, besoknya bengkak lagi. Kelamaan berdiri karena nikmatin. Jadi udah jadi hobi. Jadi mereka tuh sholat hobi. Makanya sebagian para ulama klasik itu ketika beliau lagi sholat di masjid, itu masjid rubuh, dia nggak sadar. Begitu, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Loh, rubuh, bingung deh, rubuh. Tadi pas takbiratul ihram kan masih ada nih masjid, rubuh deh. Loh, kok nggak mati Pak Ustadz? Jangan pikir masjid zaman dulu seperti masjid sekarang. Masjid zaman dulu, masjidnya Nabi SAW, tapi yang rubuh bukan Masjid Nabawi ya. Tapi sebagai contoh, masjid zaman dulu kan yang dipagerin aja tuh, temboknya pakai batang-batang korma, itu untuk sebagai tembok aja. Atap nggak ada. Paling yang diatepin di saf pertama, saf kedua, lalu saf terakhir
untuk orang istirahat. Tengah-tengahnya kosong. Kayak apa? Misbar. Misbar. Kayaknya kita satu angkatan nih, sama semua nih istilah. Yang sekarang mah nggak tahu misbar apa lah. Semuanya taunya XX1 katanya lah. Misbar udah bukan zamannya. Kayak gitu tuh. Jadi kalau rubuh, ya rubuhnya yang tembok sini doang. Jadi kalau dia sholat di tengah, ya dia nggak kenapa-napa. Tapi kok ya nggak tahu gitu loh. Nggak sadar dia. Itu para ulama dulu tuh, nggak sadar. Saking serunya. Ya sama orang penggila bola pas nonton Piala Dunia, tuh anaknya nyemplung, itu nggak sadar tuh. Nonton aja. Anaknya nyemplung ke bak. Lupa deh. Udah nggak sadar. Saking serunya. Lupa, semuanya lupa. Saking hobi. Jadi mereka itu, jadi nasihat dari Al-Imam Ghazali kepada kita, gimana nih ketika kita mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengerjakan sholat, puasa, zikir, itu jadi hobi. Karena itu yang akan nemenin kita di alam barzakh. Bukan satu hari, bukan satu minggu, bukan satu bulan, tapi bisa jadi 700 tahun. 9.000 tahun. Nabi SAW udah berapa lama di alam barzakh sampai hari ini. Subhanallah. Udah berapa lama tuh. Tinggal potong 10 aja kan. Sekarang 1439. Berarti 1429 tahun. Nabi itu. Nabi kita SAW. Di alam kubur. Yang kuburannya kita ziarahi kalau kita pergi ke Madinah. Ribuan tahun udah ada di sana. Nah kan kita harus mikir ya. Ini hobi saya, prospek nggak ke depan? Kalau enggak udah deh. Jadi apa? Jadi hiburan kecil-kecilan aja, tapi jangan yang benar-benar ditekunin. Yang ditekunin itu yang prospek ke depan. Sholat tuh, tekunin tuh sholat. Zikir, tekunin. Puasa, tekunin. Pengajian, tekunin. Karena itu yang akan jadi teman kita nanti di alam kubur. Jadi nasihat pertama ini, hati Ma'lasom mengajak kita, dan ini juga dorongan dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, agar kita punya hobi beribadah, bukan punya kewajiban beribadah semata. Makanya apa kata Allah dalam surat Al-Qasas tentang Nabi dan orang-orang beriman? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah. Allah berfirman, "Wabtaghi." Carilah apa yang Allah janjikan dari kehidupan akhirat. Kita suruh nyari itu. Nyari sorga. Nyari istana di sana. Nyari sungai-sungai. Cari kata Allah Subhanahu wa taala. Terus wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupain dunia. Kenapa Allah sampai perlu mengingatkan kita jangan lupain dunia? Karena keasikan nyari, lupa tuh dunia tuh. Karena jadi hobi, keasikan, lupa. Makanya Allah ingetin, jangan lupain dunia loh, jangan lupain dunia. Dunia tuh penting juga.
Jadi orang beriman tuh nggak ada maksud benci sama dunia itu nggak ada maksud, nggak ada maksud nggak antipati sama dunia itu nggak ada maksud, tapi saking enjoynya, saking nikmatnya beribadah suka lupa gitu, suka lupa. Nah kira-kira kita udah sampai level seperti itu belum? Wala tansa nasibaka minad dunya. Coba deh, kita, pasangan kita, keluarga kita, udah sampai level seperti itu atau belum? Nasihat orang tua ke anaknya biasanya apa sih? Anaknya main tuh, pamitan pada asar, terus janji pulang jam 9. Biasanya nasihat kita orang tua apa? Bapak-bapak suka kasih nasihat apa? Nggak suka kasih nasihat? Kasihan juga ya. Ibu-ibu nih, Bu, ibu-ibu juga nggak suka kasih nasihat. Udah pada nikah belum sih? Jomblo. Masya Allah. Jangan lupa sholat. Sholat apa Bu? Ya sholat subuh lah Pak Ustadz. Kan dia biasa pulangnya jam 6 pagi. Enggak, dia pulang jam 9. Dia pulang jam 9. 9 pagi. Jadi jangan lupa duha ya. Jangan lupa sholat duha. Sama syuruk, betul. Masya Allah. Kenapa diingetin Bu? Ya namanya juga anak muda Pak Ustadz. Suka lupa tuh. Apalagi kalau dapat jadwal lapangannya dari jam 5 sampai jam 7. Susah tuh kadang-kadang. Itu anak saya tuh menonton dapat jam tayangnya jam 5. Saya khawatir dia nggak sholat maghrib. Jadi saya ingetin, jangan lupa sholat. Dan itu udah bagus tuh. Jadi kalau level orang Jakarta, orang tuanya rajin ngingetin jangan lupa sholat ya nak, jangan lupa sholat ya nak, jangan lupa sholat ya nak. Itu sudah dapat label orang tua yang perhatian, orang tua yang baik. Hanya saja hadirin, kalau kita renungkan surat Al-Qasas di atas, Allah minta kita bermain di level di atas sampel yang baru saja kita bahas. Karena kalau nasihat-nasihat kita selama ini masih jangan lupa sholat, maka artinya nasihat kita masih pada konteks jangan lupa akhirat ya nak. Padahal Allah mengajak orang-orang beriman bermain di level nasihatnya jangan lupa dunia gitu. Jangan lupa dunia. Jadi idealnya nih kita semua kalau punya anak itu nasihatnya ke anak, nak jangan lupa dunia ya gitu. Jam 1 buka kamarnya lagi baca Al-Baqarah. Jam 2 ngintip lagi. Udah Ali Imran. Jam 2:30 mau masuk An-Nisa. Anak gue kok baca Quran terus nih. Kapan olahraganya? Yaudah deh gue panggil dia deh. Nah, jangan lupa olahraga loh. Kamu tuh baca Quran terus, papa lihat dari tadi. Baca Quran tuh bagus. Tapi jangan lupa dunia gitu. Elegan nggak? Elegan. Gitu harusnya. Kan itu ayatnya tuh. Ayatnya kan nggak ada yang bilang jangan lupa akhirat. Ayatnya jangan lupa dunia. Itu ayatnya. Jangan lupa dunia. Weekend hari Ahad jam 7 ngintip kamar anak,
lagi sholat duha nih anak gua nih, 7:30, kok masih ruku aja nih anak, 7:30 tuh ruku, jam 8 duduk di antara dua sujud. Duh, ini kan hari Ahad nih, luar biasa sholatnya, tapi nggak bisa begini, lupa nanti dunianya nih. Panggil deh, kamu tuh sekali-sekali main dong sama teman-teman kamu, jangan sholat terus gitu loh. Jangan sholat bagus, tapi kan Allah bilang, nak, wala tansa nasibaka minat dunia. Gitu, itu orang tua baru. Itu baru sukses tuh. Coba dilatih tuh. Itu Allah bilang begitu. Karena hobi kata Al-Imam Ghazali kan hobi tuh. Orang beriman tuh hobi, semangat dia. Lupa waktu udah. Udah kalau baca Quran lupa waktu aja. Lupa waktu. Kamu ikut makan malam nggak? Ntar mah tanggung. Ini udah sampai Al-Ahqaf, baca lagi gitu. Mama tunggu 1 jam lagi, iya ma. Gimana udah selesai belum? Baru sampai Al-Muluk mah. Udah mama duluan aja deh, aku lagi seru nih. Gitu harusnya. Asik tuh. Itu tuh. Baru mamanya masuk. Jangan lupa dunia dong, nah. Ikut mama. Tapi udah ikut mama, udah. Ini penting juga nih, gitu. Itu tuh. Walatan sanasibaka minad dunia. Loh, jangan pesimis dulu. Ini mungkin. Loh, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi dalam dijelaskan As-Sakhawi kalau nggak salah juga, itu ketika kecil itu untuk main tuh dipaksa gitu lah, dipaksa, nggak mau main deh, ngumpet ya. Mungkin Nawi main yuk, ngumpet deh, mungkin Nawawi panggilannya Nawi. mungkin aja, saya nggak tahu ya. Diajak main nggak mau, deh ngumpet. Tapi nggak mungkin ya, Nawawi kan udah ketika terkenal namanya Yahya bin Syaraf sebenarnya, jadi nggak mungkin dipanggil Nawi. Jadi namanya Yahya. Jadi ajak ngumpet, nggak mau main deh. Kenapa? Hafalan Quran. Akhirnya dipergokin, ditarik beliau. Akhirnya terpaksa main sambil nangis. Iya. Dan selalu bawa mushaf. Bawa mushaf deh. Main, nangis, bawa mushaf. Baca tuh. Mungkin kalau petak umpet udah ada zaman dulu, mungkin dia pilih mainan petak umpet. Udah dia ngumpet, hilang deh, baca Quran deh. Mungkin tuh. Iya kan paling enak tuh kalau mau hafalan Quran, petak umpet udah. Pulang aja ke rumah, hafalan Quran. Cariin nggak ketemu-temu deh. Imam Nawawi nangis. Dan itu real, bukan fake, bukan. Real. Bisa baca di buku biografi. Bener ulama kayak gitu tuh. Udah nikmat, udah. Tenang. Udah ngerasain surat Ar-Ra'd 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati itu tenang. Ya orang kalau udah pewek kan nggak mau pindah. Ibu-ibu aja suruh maju susah banget. Maju bu, maju. Udah pewek Pak Ustadz. Udah enak tuh. Udah nyender. Udah nggak mau. Iya kan. Begitu juga. Orang kalau udah pewek ngaji, udah pewek sujud, nggak mau tuh pindah tuh. Nggak mau, dipaksa baru mau. Jadi ini bukan fantasi, bukan fiktif, real. Ini real. Wala tansa nasibaka minad dunya. Itu yang harus diolah ke sana. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat dari Al-Imam Hatim Al-Asam ini perlu kita renungkan. Ternyata
levelnya para ulama seperti Al-Ghazali, Hatim Al-Asam rahimahumullah, bukan hanya menjadikan ibadah sebagai kewajiban, tapi ibadah sebagai hobi yang mereka kerjakan dengan sukacita. Dan ini PR kita semua, kita harus latih diri kita, lalu kondisikan keluarga kita, pasangan kita, dan anak-anak kita. Bisa, kenapa enggak? Asal bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijalani. Dicoba deh. Memang awal-awal berat, tapi coba deh. Kata para ulama, kata Abdullah bin Mas'ud dan yang lain-lain, al-haqqu mari, al-haqqu thaqil. Kebenaran itu berat, tapi nantinya manis, kata beliau. Awal-awal aja berat. Awal-awal saja berat. Karena kita belum terbiasa. Kita belum terbiasa. Semua ketika menekuni hal baru, pasti awalnya berat. Pasti berat. Tapi begitu sudah kita tekuni, ringan insyaallah ta'ala. Antum nggak pernah jogging, langsung lari 15 kilo, itu cuti 4 hari lah minimal tuh ke depan. Nah, udah nggak bisa gerak, udah kaku semua deh. Cuti deh. Kenapa? Karena nggak pernah. Nah, pas udah pegel-pegel ambil cuti, jangan berhenti. Nanti nggak ada sia-sia tuh cuti. Lari lagi, kira nikmat tuh. Gitu. Terus lari. Dan bertahap, lari 5 kilo, lalu 5 kilo bisa 10 kilo, terus lari lagi 15 kilo, lari 20 kilo, lari 30 kilo, 4 kilo, 40 kilo, lari 50 kilo. Akhirnya dia lari dari kenyataan. Selesai dah. Lari dari kenyataan dah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa, kenapa enggak? Ini bukan khayalan, dan ini bukan hanya milik para ulama-ulama kita, bukan hanya milik para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa kalau kita bertawakal kepada Allah dan memulai. Mulai dari sekarang, jangan nunggu. Jangan nyesal nanti. Ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.